Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan yang berjudul adalah Yang Selalu Ada Untukmu. Jadi kita akan membaca siapa sih sebenarnya orang yang selalu ada untuk kamu. Karena bisa jadi yang selalu ada untuk kamu bukan si dia, bukan sahabat kamu, bukan keluarga kamu, bukan orang dekat kamu. Bisa saja orang yang bahkan selama ini kamu gak terlalu perhatikan. Tapi ternyata dia adalah orang yang selalu ada untuk kamu. Kita akan lihat sama-sama, kita akan baca sama-sama tentang yang selalu ada untuk kamu. Siapakah dia? Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan baca sama-sama tentang yang selalu ada untukmu. Fokus ke diri ya, kita akan lihat siapa sih sebenarnya yang selalu ada untuk kita ya. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati. Siapa yang ternyata sebenar-benarnya selalu ada untuk aku? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati. Siapa yang sebenarnya selalu ada untukku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Siapa yang sebenarnya selalu ada untukku? Oke, kita akan lihat sama-sama. Ntar aku tebar kartunya ya. Oke, di awal tarotku akan ambil 2 buah kartu tentang siapa yang selalu ada untukku. Kita lihat. Kita akan mulai dari 2 kartu pertama. Kartu pertama yang muncul adalah kartu X of Cup alias kartu 8 tongkat, cerita tentang seseorang yang katanya udah meninggalkan kamu, gak mau punya hubungan sama kamu, alias bisa aja orang masa lalu kamu, entah sahabat, teman, mantan, orang yang sebenarnya udah gak terlalu terhubung sama kamu. Tapi ternyata di saat-saat kamu membutuhkan seseorang, di saat-saat kamu dalam suatu situasi yang kurang baik, di saat kamu ada masalah, ternyata orang ini yang muncul pertama kali. Orang ini yang selalu ada untuk kamu. Bahkan orang yang kamu anggap udah berlalu. Mungkin aja orang yang kamu tinggalkan. Mungkin aja bukan orang yang kamu perhatikan. Atau mungkin sahabat yang pernah dekat, tapi kamu sibuk sama teman-teman yang lain. Tapi saat kamu butuh seseorang, ternyata dia sosok yang udah gak terlalu kamu perhatikan. Mungkin pernah ada kedekatan tapi udah berlalu. Orang dekat masa lalu ya. Cerita pertama. Kita lihat cerita kedua. Kartu yang muncul adalah kartu The Moon. Ini memang sosok orang yang sehari-hari mungkin saja hadir dalam kehidupan kamu dan banyak memberikan kamu tuntunan tentang kebijaksanaan dalam hidup. Orang yang memberikan kamu masukan, arahan untuk kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sosok yang kedua mungkin bukan sosok yang hadir secara nyata dalam kehidupan kamu dalam artian butuh bantuan A, dia bantu A, bukan. Tapi dia lebih banyak membantu kamu untuk kamu bisa membantu diri kamu sendiri. Jadi ini adalah sosok orang yang lebih banyak membantu menuntun kamu secara jiwa. Dan memang sosok ini adalah sosok yang sehari-hari mungkin cukup sering terjadi komunikasi sama dia ya. Kita akan lihat 2 kartu kembali. Yang selalu ada untukmu. Kita akan lihat. Kartu yang muncul adalah kartu Devil ya. Ini cerita yang negatif. Orang yang kamu pandang sebelah mata alias orang yang kamu pandang negatif, kamu pandang kurang baik, kamu pandang mungkin sosok yang jahat ya. Sosok yang mungkin menjadi sosok yang kurang baik dalam pikiran kamu. Tapi ternyata saat kamu membutuhkan sesuatu, saat kamu membutuhkan seseorang, ternyata dia yang selalu ada. Sosok yang kamu benci, sosok yang kamu mungkin jengkel sama dia. Bisa aja dia juga pasangan kamu ya, yang mungkin pernah bikin kamu marah, benci, jengkel, kamu gak bisa maafin dia. Tapi saat kamu membutuhkan seseorang dan ternyata yang selalu ada ya dia. Cerita ketiga, kita akan lanjutkan. Cerita keempat. Sosok orang yang kamu rasa sudah memanfaatkan kamu. Cerita 5 pedang.
Sosok orang yang mengambil keuntungan dari kamu, manfaatin kamu. Bisa sih dia, bisa teman, bisa sahabat, bisa keluarga. Sosok orang yang kamu rasa manfaatin kamu, tapi ternyata dia adalah sosok yang juga selalu ada untuk kamu ya. Kita punya 4 buah cerita. Cerita pertama tentang sosok orang masa lalu. Cerita kedua, penuntun atau pembimbing yang banyak memberikan kau masukan secara kebijaksanaan, spiritualitas. Sosok ketiga adalah orang yang kamu benci ya. Kamu benci, kamu jengkel, kamu gak suka sama dia. Tapi ternyata dia yang selalu ada untuk kamu. Cerita yang keempat adalah sosok orang yang kamu rasa mengambil keuntungan atau manfaatin kamu. Tapi dia selalu ada untuk kamu. Kita punya 4 buah cerita. Kita akan eksplorasi masing-masing cerita ya. Cerita yang pertama tentang orang masa lalu, cerita mantan, sahabat dulu, teman pernah dekat tapi sudah gak dekat lagi, orang yang udah berlalu. Kenapa dia akhirnya selalu ada untuk kamu? Ada alasan apa atau ada motif apa di balik hal tersebut? Kita akan lihat ya. Ada cerita apa? Kartu yang muncul adalah kartu Six of Cups ya. Ternyata di sini hal positif. Dia adalah orang yang biarpun kalian sudah gak dekat lagi, tapi ternyata dia adalah orang yang mau memahami kamu dan mengerti kamu. Mungkin dia orang masa lalu kamu, mungkin dia mantan kamu, mungkin dia sahabat yang pernah dekat tapi kalian karena satu lain hal kamu lebih pilih dekat sama yang lain. Tapi ternyata dia adalah orang yang benar-benar memahami kamu, benar-benar mengerti kamu. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sebenarnya yang selalu ada, yang selalu siap untuk kamu adalah orang tersebut ya. Kita akan lanjutkan cerita kedua. Kartu yang muncul adalah kartu King of Cups, cerita sosok seorang raja di mana kondisi emosinya dia masih belum stabil. Sosok yang kedua, kenapa dia hadir dalam kehidupan kamu? Karena dia merasa kamu orang yang membutuhkan bantuan untuk lebih stabil. Dia melihat kamu belum stabil, gampang kebawa perasaan, gampang kebawa pikiran. Sebagai seseorang yang menuntun kamu, mengarahkan kamu dan membimbing kamu, dia akan selalu berusaha ada untuk kamu sehingga kamu bisa jadi sosok yang bisa stabil secara emosi, secara pikiran. Dan mungkin saja nanti setelah kamu jadi pribadi yang kuat, settle, stabil, mungkin sosok ini udah gak muncul lagi. Tapi di saat kamu membutuhkan, khususnya di saat-saat kamu sedang ya goncang secara emosi, perasaan, sosok inilah yang ada untuk kamu ya. Cerita kedua, karena dia memang ingin kamu menjadi sosok yang stabil. Cerita ketiga, orang yang kamu benci, orang yang kamu anggap negatif, tapi selalu ada untuk kamu. Kenapa? Ada cerita 7 pedang ya. Cerita tentang sebuah rahasia, cerita tentang gagal move on, cerita tentang pernah membuat kesalahan di masa lalu dan ada motif di balik hal tersebut. Jadi sosok ini yang kamu benci ini memang selalu ada untuk kamu, tapi kamu juga tahu betul ya bahwa di balik keberadaannya ada untuk kamu, ada motif di sana. Bisa aja motifnya untuk manfaatin kamu, bisa aja motifnya ya untuk kamu bisa memaafkan dia karena pernah ada kesalahan di masa lalu. Bisa aja juga motifnya ya dia memang berusaha untuk mengambil sebuah peluang atau kesempatan, bisa aja. Bukan motif positif. 7 pedang bukan cerita yang positif. Ini cerita tentang ya ada suatu maksud, ada suatu rahasia di balik tindakan dia. Yang pasti rahasia ini, tindakan ini ya untuk kepentingan dia. Jadi bisa aja memang dia selalu ada untuk kamu, bantu kamu. Ya biar kamu bisa maafin dia. Ada motifnya, bukan hanya bantu saja. Atau mungkin bantu kamu ada untuk kamu sehingga ke depan nanti kamu mengingat dia sebagai pribadi yang baik. Cerita-cerita seperti itu ada ya. Selanjutnya yang kartu 5 pedang, orang yang kamu rasa manfaatin. Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Cups ya. Ini sedikit bertolak belakang. Dia adalah orang yang kamu anggap mengambil kesempatan. Dia adalah orang yang kamu anggap berusaha untuk ngambil peluang. Dia adalah orang yang kamu anggap mungkin licik atau punya tujuan tertentu, tapi ternyata ya dia memang sosok yang memang bantu hanya untuk membantu saja. Kadang-kadang ini sering kali terjadi ya. Orang yang kita anggap baik, kita anggap tulus, ternyata punya makna di balik itu. Orang yang kita curigai sejak awal, mungkin ada banyak cerita buruk tentang dia, tapi ternyata dia adalah sosok yang tulus. Sosok yang benar-benar memang berusaha untuk ada dan untuk membantu kamu tanpa sebuah timbal balik apapun. Nah, ini ada 4 buah cerita tentang kisah ini, tentang siapa yang selalu ada untuk kamu. Mungkin ada 1 atau lebih dari cerita ini dalam kehidupan kamu, mungkin juga tidak. Semoga pembacaan ini bisa membantu kamu untuk melihat bahwa mungkin ada sosok-sosok ini, orang-orang
di sekeliling kamu yang kamu nggak sangka-sangka ternyata selalu berusaha ada untuk kamu dan selalu ada untuk membantu kamu ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.